Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Wow, senang banget sore hari ini kita bertemu lagi secara online adik-adik di sini. Yes, kita mau memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik, kalau kakak Ica tanya, apakah kamu siap? Semua adik-adik di rumah jawab begini ya. Ya. Bisa? Bisa ya, semua siap? Siap. Oke, dengerin. Apakah kamu siap? Ya. Oke, sebelum itu kita berdoa ya. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan, kami bertemu Tuhan secara online Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang, Tuhan kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mendirikan nama Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, bertahta atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih untuk sukacita Tuhan, untuk sukacita yang Kau berikan Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita mulai ya, semua bangkit berdiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ayo adik-adik semua katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Mari kita muter. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Mari kita. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Katakan suka-sukamu Tuhan. 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 Katakan syalalala. Shalalalala, shalalalala. Mari adik-adik gerakkan badannya. Shalalalala. Yeay. Shalalalala.
Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yes Lord, suka-sukamu Tuhan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes Lord, amin. Ya benar Tuhan. Hari ini Tuhan kami katakan hidup kami bukan untuk kami lagi Tuhan, tapi hidup kami untuk Engkau Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, menyelamatkan setiap kami Tuhan, memberi kami hidup yang kekal. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke hadirat Engkau, Engkau ada dan Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Yes Lord, mari semua adik-adik angkat tangannya. Kita menyembah Tuhan, saat ini kita menyembah Tuhan. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that I have, all that I adore, I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart.
jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, oh, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu lagi adik-adik. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh Lord Jesus, we give you our heart. Kami berikan hati kami untukmu, jiwa kami untukmu, segenap kekuatan dan akal budi kami. Oh Yesus, ku ingin melihat wajahmu, ku ingin memandang wajahmu yang kudus. Yes Lord, we love your presence, oh God, we love your presence. Mari adik-adik kita bermazmur untuk Tuhan. Oh, we love you Lord Jesus, as you loved me first. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, we honor you, oh Lord. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Kau Allah yang hidup bagi kami. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang kuat, Kau Allah yang dahsyat. Ini hidup kami serahkan semua bagimu, hanya untukmu. Kita nyanyikan lagi, Lord I give you my heart. Lord I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku,
kasih Bapa untuk hadirat-Mu Tuhan. Benar Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami tahu kami sudah diselamatkan, kami adalah orang benar. Dan saat ini Tuhan, kami katakan Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami serahkan semua hidup kami Tuhan ke dalam Engkau. Dan saat ini Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Bapak, urapi Tuhan setiap telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan. Roh Kudus, singkapkan Tuhan, beri kami pengertian Tuhan untuk mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat Elsa. Selamat ulang tahun, God bless you. Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan bebas hati ya, yang judul servis. Hai Little Disciples. Wow, sungguh sangat senang banget dan luar biasa sekali ya Kakak Ica bisa berjumpa sama adik-adik di rumah, oke, di dalam online service kita sore hari ini. Yeay! Nah adik-adik, sore hari ini Kakak Ica mau share tentang suatu perumpamaan. Perumpamaan tentang apa ya? Perumpamaan yang pada waktu itu Tuhan Yesus ceritakan pada banyak orang ya. Nah, perumpamaan ini adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Yeay ya. Nah, perumpamaan ini ada di dalam Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 adik-adik. Ayo untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo tulis ayat firman kita hari ini ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik boleh tulis ya, catat di buku catatan adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam perumpamaan ini ya, di situ Yesus bersama dengan banyak orang ya di sekitar Yesus ya, dan ada juga seorang ahli Taurat. Nah, adik-adik tahu ahli Taurat? Ya, seorang ahli Taurat itu adalah seorang yang mengerti, mengenal, tahu tentang hukum Taurat Nabi Musa adik-adik ya. Jadi ahli Taurat ini adalah orang yang mengerti tentang Taurat Nabi Musa adik-adik. Ingat pada waktu itu di perjanjian lama Tuhan berbicara pada Nabi Musa dan membuat suatu hukum Taurat ya. Nah mereka itu tahu tentang itu adik-adik. Mereka mengerti dan mempelajari tentang itu adik-adik ya. Nah tapi ahli Taurat ini ya, dia ini sebenarnya gak suka sama Tuhan Yesus adik-adik. Dia ini gak suka. Kenapa Kakak Ica bisa bilang begitu? Karena orang ahli Taurat ini, dia itu selalu berusaha kasih pertanyaan sama Yesus. Tapi pertanyaannya bukan karena dia mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan adik-adik. Tapi karena dia mau mencobai Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena ahli-ahli Taurat ini mereka gak percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah adik-adik. Jadi mereka itu selalu berusaha ya kasih pertanyaan sama Tuhan Yesus yang tujuannya mencobai dia dan bikin banyak orang tuh jangan ngikutin Yesus. Jadi mereka tuh khawatir kalau makin banyak orang yang mengikuti Yesus adik-adik. Mereka tuh nggak mau begitu ya. So mereka selalu berusaha untuk kasih pertanyaan yang tujuannya tuh mencobai Yesus, supaya jangan makin banyak orang yang percaya dan ikut Yesus. Begitu tujuan mereka adik-adik. Jahat ya mereka ya. Nah tapi adik-adik ya, karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah ya. Tuhan Yesus adalah anak yang diutus Allah, anak tunggal Allah satu-satunya, diutus Allah untuk datang ke dunia ya, untuk menggenapi setiap firman Allah ya, setiap janji-janji Allah. Nah makanya Tuhan Yesus itu walaupun Tuhan Yesus dikasih banyak pertanyaan yang sifatnya tuh cobain Yesus, mereka gak bisa adik-adik. Mereka tetap kalah ya, karena mereka
Karena mereka sebenarnya mereka tuh ahli Taurat itu tidak mengenal siapa Allah, adik-adik. Mereka cuma tahu tapi mereka tidak melakukan. Nah, adik-adik mau tahu kelanjutan ceritanya? Oke, semua adik-adik di rumah, ayo duduk yang manis. Ya, dengerin baik-baik, simak ceritanya ya. Oke. Begini ceritanya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Jawab ahli Taurat itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi karena ahli Taurat ini mencoba untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat ini berkata kepada Yesus begini, adik-adik, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus lagi kepada ahli Taurat itu, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu pergi menghampiri orang yang terjatuh itu, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Lalu kata orang Samaria ini kepada pemilik penginapan itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, adik-adik, setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, Yesus memberikan pertanyaan lagi sama ahli Taurat ini, adik-adik. Kata Yesus begini, adik-adik, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Adik-adik mau tahu jawaban ahli Taurat itu apa? Begini jawaban ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Dan Yesus menjawab, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu gak sih bahwa sebenarnya orang Samaria yang murah hati ini menceritakan tentang Yesus. Iya, Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, betul adik-adik. Nah, dan orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu sama seperti
manusia tanpa Tuhan Yesus atau kita tanpa Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar ya ceritanya. Oke. Ada imam lewat melihat orang yang jatuh itu, orang yang terluka itu. Ya. Ada juga orang Lewi. Cuma lewat aja adik-adik. Ya, mereka cuma lihat terus lewat aja gitu di seberang jalan tanpa lakuin apa-apa. Berbeda sama seorang Samaria ini adik-adik. Ya, dia tahu, dia lihat ada orang jatuh di situ, ada orang terluka. Ya. Dan dia datang. Dia menyelamatkan orang itu adik-adik. Dia balut luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Ya, juga dia menolong ya orang yang terluka itu, orang yang jatuh itu dibawa, ditaruh di atas keledainya. Orang Samaria bawa ke tempat penginapan, ditolong, diubah, disediakan kebutuhannya. Orang Samaria itu kasih 2 dinar sama pemilik penginapan supaya pemilik penginapannya itu merawat dan menyediakan kebutuhannya, menyediakan kebutuhan orang itu adik-adik. Nah, lalu adik-adik di sini perlu tahu ya, cerita orang Samaria ini, perumpamaan orang Samaria ini seperti Yesus adik-adik. Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia merasakan sakit, dia merasakan yang namanya sakit, dihina, dibuang, dituduh sama orang-orang, ya, gak dipercayain kalau dia adalah anak Allah. Seperti yang ahli Taurat itu lakukan. Dia gak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus ngalamin itu adik-adik. Yesus ngalamin ditolak. Yesus ngalamin dihina, dicaci maki, dipukul. Ya, Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Merasakan sakitnya seperti manusia. Tapi Yesus juga 100% Tuhan, 100% Allah. Karena dia diutus oleh Allah. Dia anak tunggal Allah, diutus oleh Allah adik-adik. Ya, Yesus mati di kayu salib. Merelakan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita adik-adik. Untuk menebus kita, menyelamatkan tubuh kita, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan roh kita adik-adik. Nah, adik-adik, Yesus itu menyelamatkan semua umat manusia, tidak terkecuali semua adik-adik. Keselamatan Yesus itu untuk semua manusia adik-adik. Dan adik-adik perlu tahu, Yesus bukan cuma mau menyelamatkan kita doang, bukan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tuh mau menolong kita, mau membantu kita, mau merubah kita menjadi sama seperti Dia. Wow nggak adik-adik? Wow ya. Nah, dan adik-adik, tadi kita ada dengar ya, adik-adik di rumah dengar firman yang ayat 27 di Lukas 10 ayat 27. Ini highlight firmannya adik-adik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi di dalam perumpamaan ini adik-adik, Tuhan Yesus tuh kasih contoh adik-adik. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan tuh bukan cuma di sini aja adik-adik. Bukan cuma kita bilang, Tuhan aku mengasihimu. No. Tapi juga dengan segenap hati. Artinya sepenuh hati, gak setengah-setengah. Juga dengan segenap jiwa. Pikiran kita dipenuhi dengan Kristus. Ya, juga dengan segenap kekuatan. Ya, dalam segala
situasi kondisi ya, baik kita lagi lemah atau lagi kuat, dalam kekuatan kita ya, dengan segenap kekuatan kita mau mengasihi Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Waktu kita menyembah dan memuji Tuhan ya, kita memberikan semua yang kita punya, hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita, pikiran kita untuk Tuhan waktu kita memuji menyembah Tuhan ya. Juga waktu kita berdoa dan membaca firman. Nah, ada satu lagi yang penting di sini adik-adik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan kasih contoh dalam perumpamaan orang Samaria ini adik-adik ya. Tadi kakak Ica mention kalau orang Samaria ini sebenarnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi sama seperti manusia waktu dia ada di dunia, waktu dia ada di bumi. Betul adik-adik ya? Oke, dia merasakan semua yang dirasakan manusia, yang pernah dirasakan adik-adik. Tuhan Yesus pernah rasain adik-adik. Nah, ya, so sesama manusia, Tuhan Yesus juga mau kasih contoh. Kita, orang yang sudah diselamatkan, kita yang menerima keselamatan ini adik-adik ya, Tuhan tuh kasih contoh bahwa kita juga harus share sama orang lain. Kita harus share sama orang lain, kasih tahu sama teman kita, sama saudara kita, sama orang yang kita kenal, kalau Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mau kamu mengenal Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Tuhan Yesus tuh mau setiap manusia di bumi ini tuh mengenal Dia. Nah, Tuhan Yesus pakai setiap kita adik-adik. Tuhan Yesus pakai kakak, pakai kamu, pakai papa mama, pakai saudara-saudara kamu ya, untuk bisa kasih tahu sama orang di luar sana, sama orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus pakai kita loh adik-adik. Wow kan? Wow. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus tuh mau kasih tahu kita, mau ingetin kita. Waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, artinya kita memberikan hati kita, sepenuh hati kita, memberikan jiwa kita, memberikan kekuatan kita, memberikan akal budi kita, pikiran kita, ya, memberikan semuanya untuk Tuhan. Benar-benar ini Tuhan, ini saya, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan mengasihi Engkau. Aku mau Tuhan diubahkan Engkau menjadi sama seperti Engkau setiap hari. Melakukan kehendak Engkau. Nah adik-adik, waktu kita mengasihi Tuhan, Tuhan tuh pasti taruh kita yang namanya belas kasihan adik-adik. Sama kayak orang Samaria yang murah hati ini adik-adik. Waktu orang Samaria melihat orang yang jatuh itu, ya orang yang terluka itu, ya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Waktu kita mengasihi Tuhan, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi Allah Bapa. Yesus tahu bahwa waktu Yesus diutus sama Allah Bapa tuh karena Allah Bapa juga mengasihi kita adik-adik. Mengasihi kita nih, saya dan kamu. Ya, makanya adik-adik, Yesus itu mau menyerahkan hidupnya tuh karena Yesus punya belas kasihan itu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau ajarin kita ini adik-adik, bahwa waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan Yesus tuh menaruh belas kasihan dalam hati kita. Belas kasihan untuk melihat orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya, kita tergerak hatinya untuk share, untuk membagikan kebaikannya Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kamu kasih tahu sama teman kamu, misalnya begini, teman sekolah kamu misalnya, atau saudara-saudara kamu, kasih tahu Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mau kamu mengenal Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mau menyelamatkan kamu. Kamu mau gak terima Tuhan Yesus? Nah gitu adik-adik. Juga belas kasihan melihat orang yang sakit. Kita mau mendoakan. Adik-adik tahu ya, semua adik-adik di rumah pasti tahu kan, kalau kita anak Tuhan, kita tuh punya kuasa adik-adik. Kita punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. So waktu kita menumpangkan tangan kita berdoa buat orang sakit pasti sembuh. Kita percaya itu adik-adik. Nah juga adik-adik, Tuhan juga menaruh belas kasihan sama kita untuk melihat orang-orang yang membutuhkan, menolong orang. Kalau ada orang yang butuh pertolongan kita, nah Tuhan Yesus tuh kasih kita belas kasihan untuk, aku mau tolong orang ini. It is not because of you, itu bukan karena kamu, tapi karena Tuhan sendiri yang kasih belas kasihan sama kamu di hati kamu. Kenapa? Karena waktu kita mengasihi Tuhan tuh taruh belas kasihan dalam hati kita adik-adik. Melihat orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus, melihat orang-orang yang butuh kesembuhan, melihat orang-orang yang butuh pertolongan kita. Gitu adik-adik ya. Dan waktu kita taat sama Tuhan ya, kadang kita merasa, aku mau share ini sama orang ini, aku mau tolong dia. Nah waktu kita merasakan belas kasihan itu dan kita taat adik-adik, kita mau lakukan itu, artinya kita melakukan kehendaknya Tuhan, artinya kita bertumbuh dan mau berbuah di dalam Tuhan adik-adik. Nah beberapa bulan lalu kita sudah belajar tentang buah roh, betul adik-adik? Ya adik-adik semua di sini pasti ikutin kan? Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Nah adik-adik tahu nggak, buah-buah roh itu terjadi karena kita mengasihi Tuhan adik-adik. Bukan karena kita sendiri, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya karena perbuatan baik, bukan adik-adik. Perbuatan baik itu adalah buah dari kita mengasihi Tuhan. Yeay! Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami percaya bahwa kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu. Benar Bapa, ajar kami untuk mengasihi Engkau dengan benar, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, mengasihi Engkau dengan sepenuh jiwa kami, dengan kekuatan kami, dengan akal budi kami Bapa. Dan juga Bapa, ajar kami Bapa untuk memiliki belas kasihan Tuhan, untuk mengasihi sesama kami Bapa. Dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Hai adik-adik Little Disciples, kali ini kita akan membuat kreativitas yang baru dan gak kalah menarik loh. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah HVS dan origami, lalu ada lem, gunting, dan pensil. Langkah pertama yang adik-adik perlu lakukan adalah melipat kertasnya menjadi 2 bagian. Langkah selanjutnya adalah adik-adik menggambar 2 garis seperti yang ada di video, lalu menggunting garis tersebut. Nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik tekuk ke dalam kotak yang sudah tadi kita buat seperti yang ada di video. Lalu ambil origami yang sudah disiapkan tadi dan gunting menjadi persegi panjang. 2 buah ya adik-adik.
Lalu tekuk menjadi 2. Lalu adik-adik lem origami yang sudah tadi dipotong. Tempelkan ke kotak yang adik-adik tadi sudah buat, seperti yang di video ya. Jadinya akan seperti ini ya adik-adik. Lalu adik-adik ambil origami yang sudah adik-adik siapkan, warnanya boleh warna-warni ya. Lalu adik-adik potong seperti gambar hati dan lingkaran. Oh iya adik-adik, satu origami kita potong menjadi 2 bentuk hati ya. Dan juga 2 bentuk lingkaran. Setelah bentuk lingkaran dan hatinya jadi, adik-adik bisa langsung tempelkan ke kertas HVS yang sudah adik-adik buat tadi. Ini adalah hasil akhirnya ya adik-adik, selamat mengerjakan. Halo adik-adik Intellectuals, kembali lagi di hari Minggu. Di sore hari ini kita bersama-sama akan menghafalkan ayat hafalan bersama-sama dengan Koko tentunya. Nah adik-adik, pasti adik-adik semua udah pada siap kan? Nah kalau gitu kita langsung mulai aja ya adik-adik ayat hafalan kita pada hari Minggu ini. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini adalah Matius 11 ayat 28 adik-adik. Gini ya, 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, adik-adik sudah siap semua kan? Mari kita langsung saja mulai ayat hafalan kita. Mari kita mulai. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah adik-adik Intellectuals, dari ayat firman Tuhan ini kita dapat belajarnya adik-adik. Kita semua menjalani hari-hari kita, pasti kita kadang-kadang suka capek, kadang-kadang kita suka tiba-tiba rasanya aduh ngantuk banget, aduh capek banget, kok hari ini berat banget ya rasanya. Nah tapi adik-adik, waktu kita datang ke Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa adik-adik. Karena Tuhanlah yang memberikan kita, memulihkan energi kita kembali adik-adik, yang membuat kita kembali semangat lagi dan bersemangat untuk beraktivitas lagi. Nah adik-adik, jadi di kala kesibukan sibuk apapun kita, di setiap kesibukan kita, jangan lupa untuk tetap berhubungan dan bersekutu dengan Tuhan. Karena waktu kita bersekutu adik-adik, seperti yang Koko bilang tadi, Tuhan memulihkan jiwa dan raga kita, sehingga kita bersukacita adik-adik. Jadi penting buat kita saat teduh, baca firman, kita puji dan menyembah Tuhan. Semua itu penting adik-adik. Jadi kita juga harus ada waktu bersama Tuhan di setiap kesibukan kita. Oke adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, terus dikirim deh. Oke adik-adik, see you next time. God bless you adik-adik. Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Gimana hari Minggu ini? Pasti adik-adik sangat semangat kan untuk mendengarkan khotbah dan juga mengikuti aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Nah adik-adik,
kakak mau ingetin nih untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa aktivitas yang sudah adik-adik tonton dikerjakan dan juga dikumpulkan ke Cemerik. Dan juga adik-adik jangan lupa ya untuk selalu absen online. Oh ya adik-adik semuanya, kakak juga mau ngasih tahu nih untuk adik-adik semuanya. Untuk khotbah dan juga aktivitas-aktivitas lainnya, bisa loh untuk adik-adik tonton ulang dengan cara adik-adik buka di YouTube channelnya Live Anugerah Kebenaran. Nah, di situ adik-adik bisa tonton ulang kebaktian-kebaktian yang sudah berlalu kemarin-kemarin dan juga hari ini. Sampai ketemu di minggu depan.